Bagi Bapak Ibu, nama saya Richard. Nama saya Zihan. Nah, kita bakal ngejelasin tentang revolusi sejarah dan bagaimana dampaknya pada agama. Kita akan mewawancarai guru sejarah yaitu Pak Marcel. Nah, lanjutnya ke wawancaranya ya. Pertanyaan kami itu, apa yang dimaksud dengan revolusi bahasa, Pak? Dalam konteks sejarah, hal ini terjadi gimana? Revolusi bahasa ya. Revolusi bahasa dalam Konteks sejarah. revolusi bahasa ya. Wah, saya bukan ahli bahasa sih, tapi tunggu, kalau saya dengar kata revolusi bahasa, tebakan saya adalah kayaknya revolusi itu perubahan dahsyat ya, perubahan besar yang cepat banget terjadi. Biasanya sih kalau kayak gitu biasanya terjadinya gara-gara perang. Ada perang, ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Bahasa yang kalah nggak ada, digantikan oleh bahasa yang menang. Oh iya. Itu yang kepikiran untuk saya. Iya betul. Terus kenapa emang kalau ada jadi kayak gitu? Itu kan biasa ya dalam sejarah ya, kalah ada yang menang, bahasa yang menang atau bahasa yang kalah mundur atau menghilang. Terus emang kenapa? Nah, itu efeknya ke penyebaran agama ada nggak? Oh pasti ada, soalnya balik lagi agama itu mau nggak mau sama kultur itu berhubungan. Sedangkan kultur atau budaya itu adalah semua yang dibikin manusia, termasuk bahasa. Agama mempengaruhi kultur, kultur mempengaruhi agama. Buat orang yang strict ngomongin agama, ada yang ngomong enggak, agama nggak dipengaruhi kultur, tapi kalau bisa buat saya, agama sudah pasti dipengaruhi kultur. Misalnya agama Islam, ngomong kultur Arab tidak mempengaruhi agama Islam sama sekali, menurut saya itu aneh. Tapi kalau buat orang Islam yang fanatik mungkin bisa ngomong enggak, agama Islam yang turunin Allah, jadi nggak jadi pengaruhi kultur sama sekali. Oke, tapi terlepas dari itu, saya pakai asumsi saya, yaitu agama dan kultur saling mempengaruhi. Oke, jadi kalau terjadi revolusi bahasa itu biasanya dipengaruhi, biasanya sih terjadi juga perubahan agama. Karena suka nggak suka, ya agama yang menang biasanya yang jadi agama yang dominan di sebuah daerah. Soalnya kenapa? Pemenang, agama pemenang biasanya diistimewakan, agama yang kalah jadi dikepinggirkan. Jadinya rakyat lokal biasanya berbalik memeluk agamanya pemenang. Jadi agama yang semula mereka peluk. Ini terjadi di mana-mana, di semua daerah, mau dimanapun. Pengecualian ketika terjadi kebalikannya, agama yang kalah yang jadi dominan dibandingin agama yang menang, cuma terjadi di Mongol. Ketika orang Mongol menaklukkan, otomatis biasanya yang terjadi malah agama lokal yang jadi dipeluk oleh orang Mongol. Kebalikannya, kayak misalnya ketika Mongol menaklukkan daerah Timur Tengah, orang-orang Mongolnya itu 1-2 generasi kemudian jadi Muslim semua. Ketika orang Mongol menaklukkan daerah Cina, jadi orang Buddhis dan orang Konghucu semua. Dan kelihatannya aneh, tapi ya jadi lebih masuk akal ketika dilihat orang Mongol sendiri nggak pernah peduli soal agama. Jadi ketika orang Mongol menaklukkan sebuah daerah dan orang Mongol jumlahnya lebih sedikit daripada daerah yang mereka takutkan. Kalau biasanya penakluk, ya seringkali penakluk itu lebih banyak daripada yang ditaklukan kan. Akhirnya orang Mongol berubah jadi ikut bahasa lokal. Itu mesti diingat juga, bahasa Mongol yang nggak pernah menggantikan bahasa lokal. Jadi ini juga berlaku valid, yaitu terjadinya perubahan agama dan terjadinya revolusi bahasa juga ini bersamaan. Soalnya kenapa? Ya barengan, suka nggak suka. Ketika ada revolusi budaya, revolusi agama, bahasa, ada juga perubahan agama. Ketika orang Spanyol dikalahkan oleh orang Muslim, waktu itu rame-rame semua bahasa Arab jadi jauh lebih populer. Tapi agama Islam jadi jauh lebih populer. Setelah reconquista dibalik, agama Katolik jadi populer lagi, sementara agama Spanyol yang jadi populer lagi di daerah semenanjung Iberia itu. Dan ini terjadi di semua tempat di mana terjadi revolusi bahasa. Di mana ada revolusi bahasa, hampir selalu ada revolusi agama. Bukan agama kenapa? Karena bahasa yang baru ini dan dibawa oleh orang-orang yang agamanya beda. Itu aja sih, Pak. Sebenarnya Pak. Ada? Oke Pak. Ya, hasil dari wawancara kita, kesimpulannya tuh penyebaran Hindu dan Buddha di Islam itu Nusantara sukses karena kombinasi penggunaan bahasa sakral dengan strategi lokalisasi bahasa dan budaya. Nah, didukung oleh media tulisan dan jaringan perdagangan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi,
tapi sarana akulturasi pembentukan identitas keagamaan yang khas Nusantara. Nah, itu aja dari pembahasan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you.